Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Kita mengkaji kitab Tanqihul Qaul bagian yang ketiga, bab Fadilatul Ilmi wal Ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala, barang siapa berpindah, ay tahawwala, yaitu berpindah, masyian, hal dalam keadaan berjalan, aw raqiban, hal dalam keadaan berkendaraan, min mahallihi, dari tempatnya orang, ila mahallin akhar, ke tempat yang lain. Untuk apa? Liyata'allama ilman, untuk belajar ilmu, min ulumi syar'iyyah, untuk belajar ilmu-ilmu agama. Ghufira lahu, maka diampuni, lahu, baginya orang, ay ma taqaddama, apa-apa yang terdahulu, min dambihi, dari dosanya orang, as-shaghair, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi orang yang berangkat pergi dari rumahnya ke tempat kajian ilmu, dia berjalan ataupun berkendaraan dari tempatnya ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk belajar suatu ilmu dari ilmu-ilmu syariah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya orang, apa-apa dosa yang telah lalu dari dosa-dosa kecil. Nah, luar biasa ini padilah orang yang belajar menuntut ilmu. Qabla ayyakhtwa, sebelum melangkah, khutwatan, sebelum melangkah pada satu langkah, min maudihi, dari tempatnya orang, ida aroda, apabila yang demikian itu, apabila menghendaki siapa orang, bidalika, dengan demikian itu, wajah Allah, pada wajahnya Allah, atau ia menghendaki ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kajian ilmu di suatu tempat. Maka akan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Rawahu Syairaziyu an Aisyah. Diriwayatkan hadis ini dari Syairazi dari Aisyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakanlah para ulama, bi ulumi syar'i, dengan ilmu-ilmu agama. Jadi ulama yang memiliki banyak ilmu agama, pengetahuan, yang paham akan Quran dan hadis, al-amilina, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, bi an tu'amiluhum, dengan apa kita memuliakannya? Bi an tu'amiluhum, dengan mempergauli mereka, dengan bergaul dengan mereka, dengan berhubungan dengan mereka, bil ajlal, dengan keagungan. Jadi kita berhubungan dengan mereka atau bergaul dengan mereka atau bersama-sama mereka, bil ajlal, dengan keagungan. Jadi kita dalam orang yang banyak ilmunya atau para ulama, kita bukan hanya sekedar bergaul, tapi bergaul dengan keagungan. Kita mengagungkan ia, menghormati dia, memuliakan dia. Wal ahsan, dengan kebaikan, ilaihim, kepada mereka, yaitu para ulama, bil qauli wal fi'li, dengan perkataan dan perbuatan. Fa innahum, karena sungguhnya ulama, indallahi, di sisi Allah itu, kurama, orang-orang yang mulia, ay mukhtarun, apa maksudnya? Orang-orang yang terpilih. Mukramun, lagi dimuliakan, ay indal malaikah, di sisi malaikat. Jadi dimuliakan di sisinya malaikat. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, ia berkata Abu Hurairah, sami'tu, telah mendengar siapa aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, hal dalam keadaan bersabda ianya Rasul, idza tahaddasa, apabila bercerita, apabila berbicara siapa al-alim, orang berilmu, fi majlisihi, di dalam majlisnya orang alim, bila ilmi, dengan suatu ilmu, walam yudakhilhu, maka tidak memasukkan hu, pada pembicaraan, hazlun, sendau gurau, wala lagwun, atau kesia-siaan. Sendau gurau yang tidak ada manfaatnya, atau lagwun, yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, illa, kecuali, khalaqallahu, kecuali Allah akan menciptakan, ta'ala, yang maha luhur, siapa Allah, min kulli kalimatin, dari setiap kalimat, tola'at, itu muncul, min famihi, dari mulutnya orang alim, malakan, yaitu satu malaikat, yang astaghfirullahu, yang memintakan ampun,
Siapa malaikat? Allah, pada Allah. Lahu, baginya si orang alim ini. Baginya mereka yang berbicara. Walisa mi'hi, dan bagi pendengarnya. Jadi kalau ada pembicara orang alim di dalam majlisnya orang alim dengan suatu ilmu, dan orang alim tersebut tidak memasukkan pada pembicaraan itu suatu sendau gurau yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya, lagun, hal yang sia-sia, kecuali Allah akan menciptakan dari setiap kalimat orang alim itu tolaat itu yang muncul min famihi, dari mulutnya orang alim itu, malakan, satu malaikat, yastaghfirullah, yang akan memintakan ampun siapa malaikat kepada Allah, lahu, baginya orang alim, walisamihi, dan bagi pendengarnya, yaitu para jamaah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Luar biasa ini ketika ada orang mau mencari ilmu, dia orang alim itu bercerita atau memberi pelajaran di majlisnya ilmu, dan orang alim itu tidak memasukkan kata-kata yang sia-sia, sendau gurau dan sebagainya yang membuat orang lalai, maka Allah akan menciptakan dari setiap kalimat orang alim tersebut muncul di mulutnya itu malaikat, satu malaikat yang akan memohon ampun kepada Allah untuk orang alim tersebut dan untuk jamaahnya yang mendengar sampai hari kiamat. Luar biasa. Faidan sorofu, apabila bubar, insorofu, maka bubar mereka, maghfurina, dalam keadaan diampuni, lahum, bagi mereka. Summa qala, kemudian berkata ianya Abu Hurairah, humul qaumu, hum, adapun mereka, al qaumu, yaitu suatu kaum, la yashki, tidak akan rugi bihim, dengan mereka, artinya orang-orang duduk di majelis ilmu, jali suhum, yaitu tidak akan merugi duduknya mereka, tidak akan celaka atau tidak akan rugi duduknya mereka. Semasa kita duduk di majelis ilmu, maka duduknya kita itu akan selalu bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar. Diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan sebagainya. Waqala Rasulullah SAW, man nazari ila wajhil alim, barang siapa yang melihat kepada wajah orang alim, najrotan, dengan satu penglihatan, ay wahidatan, dengan satu pandangan, dengan satu penglihatan, fafariha biha, maka dia bergembira biha, dengan penglihatan tersebut, ay bitilkan nazroh, dengan itu penglihatan, khalaqallah, maka Allah akan menciptakan, ta'ala, yang maha luhur, siapa Allah, mintilkan nazroh, dari penglihatan itu, malakan, yaitu satu malaikat, yastaghfiru, yang memohonkan ampun kepada Allah, bidalikal malak, dengan malaikat, lahu, baginya orang yang melihat dengan pandangan gembira itu, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Luar biasa ini padilah orang-orang yang menuntut ilmu. Wa kana Ali ibn Abi Thalib, dan adalah Ali bin Abi Thalib, yakul, berkata ianya Ali bin Abi Thalib, an-nadru ila wajhil alim, memandang kepada wajah orang alim, ibadatun, itu ibadah, wa nurun fin nazri, dan cahaya di dalam pandangan, wa nurun fil qalbi, dan cahaya di dalam hati. Fa idza jalasa al-alimu, apabila duduk siapa orang alim, lil ilmi, untuk suatu ilmu, kana lahu, maka ada baginya orang alim, bikulli mas'alatin, dengan setiap masalah atau persoalan, qasrun, itu istana fil jannah, di dalam surga. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, memandang orang alim itu ibadah, dan cahaya di dalam penglihatan, pandangan, dan cahaya di dalam hati, dan duduknya orang alim dengan suatu ilmu, maka ada baginya orang alim tersebut di dalam suatu masalah atau persoalan, di setiap persoalan ada istana di dalam surga. Walil amili biha, dan untuk orang-orang yang mengamalkan biha, dengan masalah tersebut, persoalan tersebut. Isodari kada fi Riyadis Shalihin, ini adalah di dalam kitab Riyadus Shalihin. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.